Ya, silakan. Ya, untuk sesi ini ada beberapa topik yang akan kita bicarakan. Jadi yang pertama adalah definisi dari neurotropik. Jadi harapannya setelah mengikuti sesi ini, sejak apoteker bisa refresh ilmu kembali mengenai penggunaan vitamin neurotropik. Kemudian berikutnya kita akan bicara mengenai mekanisme dari vitamin neurotropik, terutama khususnya pada vitamin B. Berikutnya juga kita akan bicara dari hasil studi, hasil-hasil penelitian yang membahas mengenai penggunaan vitamin B untuk neurotropik, serta kita akan juga bicara terkait beberapa kemungkinan masalah yang muncul terkait pada penggunaan vitamin B. Nah, sekarang kita akan mulai dengan definisi dulu. Sebelum kita masuk ke definisi dari vitamin neurotropik, kita akan mulai dulu dengan beberapa jenis dari vitamin B. Vitamin B ini adalah merupakan suatu vitamin yang cukup punya banyak jenis. Ada vitamin B1, yaitu tiamin, kemudian ada vitamin B2, riboflavin, ada vitamin B3, niacin, kemudian ada vitamin B5 atau asam pantotenik, vitamin B6 yang punya nama lain pyridoxine, serta ada biotin, vitamin B7, serta asam folat untuk vitamin B9 dan kobalamin untuk vitamin B12. Jadi ini adalah merupakan beberapa contoh vitamin B. Kemudian kita lanjutkan dengan definisi vitamin neurotropik. Vitamin neurotropik itu apa? Vitamin neurotropik adalah merupakan kombinasi vitamin yang memegang peranan penting dalam kesehatan sistem saraf. Kombinasi dari beberapa vitamin tersebut akan memberikan nutrisi yang cukup dan dapat membantu dari regenerasi sel saraf. Jadi fokus kombinasi dari beberapa vitamin ini fokusnya untuk kesehatan sistem saraf. Dari keseluruhan jenis-jenis vitamin B itu, maka yang bisa digolongkan ke dalam vitamin neurotropik adalah vitamin B1, vitamin B6, dan vitamin B12. Jadi untuk pembahasan berikutnya, kita akan berfokus pada 3 vitamin ini yang memang mempunyai efek neurotropik, yaitu vitamin B1, vitamin B6, dan vitamin B12. Sumber vitamin itu sebenarnya kita bisa dapatkan dari beberapa jenis bahan makanan. Untuk sumber vitamin B1, kita bisa dapatkan dari sereal, bisa dari gandum, kemudian beras coklat, dari sayur-sayuran yang berwarna hijau, dari kentang, dari pasta, dari hati, serta dari telur. Itu merupakan contoh bahan pangan, contoh bahan makanan yang kaya akan sumber vitamin B1. Sementara untuk pyridoxine atau vitamin B6 bisa kita dapatkan pada beberapa sumber bahan makanan seperti pada produk daging, ikan, kacang-kacangan, kemudian dari kentang, serta dari buah pisang. Itu adalah merupakan contoh beberapa sumber untuk vitamin B6 yang bisa kita dapatkan dari bahan makanan. Sementara untuk vitamin B12 itu sendiri kebanyakan bisa kita dapatkan dari produk hewani, yaitu bisa kita dapatkan dari daging, kemudian kita bisa juga dapatkan dari ikan, serta produk hewani lainnya. Di sini kita bisa lihat bahwa sumber vitamin B12 dengan vitamin B6 dan B1 sedikit berbeda. Kalau vitamin B12 kita akan dapatkan lebih banyak pada produk hewani. Sementara kalau vitamin B1 dan B6 masih bisa kita dapatkan pada beberapa jenis sayuran dan tumbuhan. Tapi kalau vitamin B12 fokusnya pada daging, ikan, dan produk hewani. Kemudian kita akan masuk ke beberapa penyebab dari defisiensi vitamin B. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan pasien tersebut mengalami defisiensi atau mengalami kekurangan vitamin B. Ada 4 faktor yang mempengaruhi dari defisiensi vitamin B. Yang pertama dari sisi penurunan asupan. Penurunan intake dari vitamin B. Kemudian yang kedua, adanya gangguan penyerapan dan atau penggunaan vitamin B di dalam tubuh. Yang ketiga adalah penggunaan yang berlebih atau adanya peningkatan kebutuhan oleh tubuh itu sendiri. Sementara yang terakhir adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan hilangnya vitamin yang berlebih. Kita akan bahas satu persatu. Contoh beberapa kondisi yang menyebabkan menurunnya asupan vitamin B, yang pertama adalah kondisi anoreksia. Kemudian ketidakcukupan asupan makanan,
Sehingga kalau intake makanannya yang mengandung vitamin B-nya kurang, otomatis asupannya pun juga akan turun. Kemudian kondisi adanya obstruksi pada sistem saluran pencernaan. Pada pasien-pasien yang menggunakan kemoterapi, itu juga mengalami penurunan asupan vitamin B. Adanya kondisi penyakit sistemik, kemudian kondisi-kondisi yang mendapatkan asupan hanya melalui parenteral atau melalui infus, serta pasien-pasien yang diet vegetarian. Itu adalah contoh beberapa kondisi yang menyebabkan adanya penurunan asupan pada vitamin B. Kondisi yang kedua yang menyebabkan defisiensi vitamin B adalah gangguan penyerapan vitamin B. Gangguan penyerapan vitamin B akan dapat dialami oleh beberapa kondisi, misalnya yang pertama pada pasien-pasien dengan gangguan pada sistem saluran cerna. Misalnya pada kondisi inflammatory bowel disease, kemudian adanya tindakan bedah lambung khusus, kondisi diare, muntah, adanya gangguan pada enzim pencernaan, kemudian beberapa penggunaan obat diabetes, serta pasien-pasien usia lanjut. Nah, di situ merupakan kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya gangguan penyerapan pada vitamin B. Kemudian kondisi yang lain, kondisi hipertiroid, adanya peningkatan hormon tiroid, ibu hamil, serta adanya penyakit autoimun, itu akan menyebabkan adanya peningkatan pada penggunaan vitamin B. Dan yang terakhir, beberapa kondisi yang menyebabkan hilangnya vitamin B, jadi vitamin B-nya hilang pada jumlah yang cukup besar, itu bisa kita temukan pada kondisi penyakit diabetes mellitus, penyakit ginjal, serta pada pasien-pasien yang sudah menjalani hemodialisis. Nah, itu adalah merupakan beberapa kondisi yang menyebabkan hilangnya vitamin B. Nah, sekarang kita lanjut ke topik yang berikutnya, yaitu mengenai bagaimana sih vitamin B, mengapa dia bisa digunakan sebagai neurotropik. Kita mulai dari mekanisme biokimiawi pada vitamin B. Di sini adalah merupakan beberapa jalur biokimiawi penting yang terjadi di dalam tubuh. Tiamin atau vitamin B itu punya peranan sebagai aktivasi untuk eksitabilitas serta metabolisme dari neuronal. Selain itu, tiamin juga mempunyai efek antioksidan. Kalau kita lihat dari jalur biokimiawi ini, tiamin punya beberapa peranan dalam beberapa tahapan biokimiawi dalam hal proses pembentukan energi. Proses pembentukan energi terutama pada jalur pentose fosfatase. Ada beberapa jalur yang ditingkatkan atau distimulus oleh adanya tiamin. Yang pertama dari jalur proses glikolisis, kemudian dari jalur proses siklus Krebs atau jalur siklus asam sitrat. Pada jalur yang glikolisis adanya TK atau transketolase, itu merupakan suatu enzim yang akan berperan penting dalam proses glikolisis, pada proses pembentukan energi. Kemudian pada jalur yang kedua, pada jalur proses pembentukan asetilkolin, asetilkolin ini merupakan prekursor untuk pembentukan neurotransmitter. Selain itu, dia juga bisa digunakan untuk membantu memproduksi mielin atau serabut-serabut mielin. Kemudian yang ketiga, pada proses AKD, pada produk alfa-ketoglukarat, dia akan berikatan dengan TPP. TPP ini adalah merupakan hasil produk dari tiamin, dalam ini adalah tiamin pirofosfat. Pada jalur yang ketiga, pada jalur siklus asam Krebs atau jalur siklus Krebs atau jalur asam sitrat, itu akan mempertahankan kadar neurotransmitter seperti glutamat, GABA, serta aspartat. Jadi, pada proses biokimia pada vitamin B1 ini, vitamin B1 atau tiamin akan mensuplai sistem saraf atau sel saraf dengan energi dalam bentuk ATP, NADP, dan NADPH atau nikotinamid adenosin dinukleotida fosfat. Bentuk energi itu sangat penting digunakan pada proses di tingkat seluler untuk proses aktivasi pada sistem saraf. Nah,
Jadi setelah kita melihat jalur biokimiawi tadi, maka secara umum peranan vitamin B1 pada sistem saraf adalah dia bisa digunakan untuk menyediakan energi untuk sel-sel saraf. Energi itu dibutuhkan untuk melakukan proses sintesis dari asam nukleat, neurotransmitter, dan mielin. Jadi yang merupakan fungsi besar vitamin B1 pada sistem saraf. Berikutnya, mekanisme biokimiawi untuk vitamin B6 sedikit berbeda dengan mekanisme pada vitamin B1. Pada vitamin B6, dia akan mempengaruhi beberapa sistem. Dia akan mempengaruhi sistem adrenergik, akan mempengaruhi sistem serotonergik, serta mempengaruhi sistem glutamatergik. GABA yang kita ketahui merupakan neurotransmitter utama untuk inhibitori atau hambatan. Akibatnya ketika ada defisiensi GABA akan menyebabkan beberapa gangguan seperti kejang. Nah, bagaimana fungsi dari vitamin B6 pada sintesis dopamin dan sintesis serotonin di sini? Kita bisa lihat bahwa salah satu rate limiting step pada proses pembentukan dopamin dan serotonin ini adalah AADC. AADC ini merupakan aromatic amino acid dekarboksilase. Untuk bisa AADC ini bekerja atau meningkatkan proses reaksi pembentukan dopamin maupun serotonin, AADC sangat bergantung pada PLP. PLP ini apa? PLP ini merupakan pyridoxal 5-fosfat. PLP atau pyridoxal 5-fosfat, PLP ini merupakan produk final pada tahap akhir dari proses pembentukan dopamin dan serotonin. PLP sendiri ini merupakan bentuk dari vitamin B6, bentuk dari pyridoxin pada level intraseluler yang telah mengalami fosforilasi. Jadi vitamin B6 pada tingkat seluler akan mengalami fosforilasi sehingga dia akan berubah bentuk menjadi PLP. Nah, sementara PLP ini memegang peranan penting dalam proses pembentukan dopamin maupun serotonin. AADC sangat bergantung dengan PLP.